Inilah kisah tentang kehancuran yang berbuah kemegahan. Dunia seolah runtuh bagi Vina saat suaminya, Eko, lebih memilih memuja Olivia, rekan kantor yang dianggapnya jauh lebih sempurna, sementara Vina ditinggalkan begitu saja dalam kehinaan. Namun siapa sangka, jika air mata yang jatuh di atas meja makan dingin itu justru menjadi pupuk bagi bangkitnya seorang ratu bisnis yang kini mengguncang dunia. Dari sebuah kontrakan sempit hingga ke panggung kehormatan internasional, Vina membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Kini, saat roda nasib berputar dan Eko datang bersimpuh di kakinya dengan pakaian lusuh, Vina hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang elegan. Inilah drama pemberdayaan diri paling emosional yang akan membuat Anda menyadari bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi tak terjangkau oleh mereka yang pernah menyia-nyiakan kita. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendalam, kami ingin tahu, dari kota mana sajakah Anda berasal? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan berkenal lebih dekat. Malam itu, denting jarum jam di dinding ruang makan terdengar seperti detak jantung yang didera kecemasan. Vina berdiri mematung di depan meja makan yang telah ia hias dengan begitu rapi. Di atas taplak meja berwarna putih tuang itu, tersaji sepiring rendang aromatik, sayur lodeh kesukaan Eko, dan lilin kecil yang mulai meleleh, menciptakan genangan lilin yang membeku, seperti harapan Vina yang kian mendingin. Ini adalah malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, sebuah angka yang seharusnya melambangkan kesempurnaan. Namun bagi Vina, 7 tahun ini terasa seperti labirin yang semakin gelap. Ia melirik ponselnya yang bisu, tak ada pesan balasan, tak ada panggilan suara. Hanya layar gelap yang memantulkan wajah lelahnya. Vina telah menghabiskan seluruh sore untuk bersiap, mengenakan gaun biru muda yang dulu dipuji Eko. Namun kini, ia merasa seperti pajangan usang di sudut ruangan yang megah namun hampa. Pukul 11 malam, deru mobil terdengar di halaman. Vina menarik nafas panjang, mencoba mengukir senyum di bibirnya yang pucat. Saat pintu terbuka, sosok Eko muncul dengan langkah gontai dan jas yang tersampir tidak rapi di lengannya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan selamat. Eko hanya menatap meja makan itu dengan tatapan datar, seolah semua usaha Vina hanyalah gangguan bagi rasa lelahnya. Saat Vina mendekat untuk menyambutnya, hidungnya menangkap sesuatu yang menghujam jantungnya lebih tajam dari sembilu. Aroma parfum floral yang manis dan menyengat. Sangat berbeda dengan wangi deterjen yang biasa ia gunakan untuk mencuci kemeja suaminya. Itu adalah wangi wanita lain. Wangi yang terasa begitu asing sekaligus mengancam. "Aku sudah makan di kantor tadi bersama Olivia dan tim," ucap Eko dingin, tanpa menatap mata istrinya. Vina terpaku. Kata-kata itu membeku di udara. Di bawah pendar lampu ruang makan yang mulai meredup, Vina menyadari bahwa kehangatan rumah ini telah lama sirna, menyisakan reruntuhan harga diri yang mulai retak di bawah bayang-bayang pengkhianatan yang belum terucap. Retakan di hati Vina semakin menganga saat ia hanya bisa mematung menatap punggung Eko yang berlalu begitu saja menuju kamar mandi. Sisa aroma asing yang ditinggalkan suaminya di udara seolah menjadi hantu yang mencekik napasnya di tengah keheningan ruang makan. Dengan tangan bergetar, Vina mulai membereskan hidangan yang sama sekali tak tersentuh itu. Setiap piring yang ia tumpuk terasa berat. Seberat beban kecurigaan yang kini mulai mengakar kuat di benaknya. Ia tidak ingin menjadi istri yang paranoid. Namun nalurinya sebagai wanita tidak bisa berbohong bahwa ada sesuatu yang telah berubah secara drastis dalam diri pria yang ia cintai. Keesokan paginya, saat mentari baru saja menyembul di balik jendela, Vina menemukan kesempatan yang tak pernah ia cari sebelumnya. Eko masih terlelap karena kelelahan, sementara jas yang ia kenakan semalam tergeletak di atas kursi rias. Saat hendak mencuci pakaian tersebut, jemari Vina merasakan ganjalan kecil di dalam saku dalam jas milik suaminya. Ia menarik selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Itu adalah sebuah struk pembelian perhiasan mewah dari sebuah butik ternama di pusat kota, bertanggal 2 hari yang lalu. Jantung Vina berdegup kencang, karena ia tahu persis bahwa ia tidak pernah menerima kado apapun, apalagi sebuah kalung emas putih yang tertera di sana. Rasa penasaran yang menyakitkan membawanya memeriksa tas kerja Eko yang sedikit terbuka. Di sana, terselip sebuah kartu ucapan kecil berwarna merah muda dengan tulisan tangan yang sangat rapi dan feminin. "Terima kasih untuk malam yang indah, Eko.
aku merasa sangat dihargai." Nama Olivia tertera di bagian bawah dengan sebuah simbol hati kecil yang seolah mengejek kesetiaan Vina selama ini. Seketika, lutut Vina terasa lemas, hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Bukti itu kini nyata di genggamannya. Di tengah rasa hancur yang luar biasa, sebuah tekad mulai muncul dari balik air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur dalam diam. Jika dunia yang ia bangun bersama Eko mulai runtuh, maka ia harus memastikan memiliki fondasi baru untuk berdiri tegak sendirian. Fondasi baru itu seolah memanggilnya untuk segera melangkah keluar dari penjara rasa sesak yang menyelimuti seluruh sudut rumah. Dengan sisa keberanian yang terkumpul, Vina memutuskan untuk menghadiri sebuah pameran kewirausahaan nasional, berharap kebisingan di sana mampu meredam suara tangis di dalam kepalanya. Di tengah deretan stan yang memamerkan berbagai inovasi, langkahnya terhenti di depan sebuah paviliun konsultan bisnis yang sangat ramai dikunjungi. Pandangannya beradu dengan seorang pria berkacamata yang sedang memberikan arahan pada timnya dengan penuh wibawa. Pria itu adalah Gilang, sahabat masa kuliahnya yang dulu pernah menjadi rival, sekaligus pemberi semangat terbesar saat mereka berjuang meraih gelar sarjana ekonomi. "Vina, benarkah ini kau?" tanya Gilang dengan nada penuh kejutan, sekaligus kehangatan yang sudah lama tidak didengar Vina dari lawan jenis. Pertemuan yang tidak disengaja itu menjadi oase di tengah padang pasir penderitaan Vina. Sambil menyesap kopi di sudut area pameran, Vina mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang kerinduannya untuk kembali ke dunia kerja, tanpa berani menyentuh luka tentang pengkhianatan Eko. Namun, Gilang yang cerdas mampu membaca gurat kesedihan di mata sahabatnya. Ia tidak bertanya lebih jauh, melainkan menyodorkan sebuah kartu nama dengan logo perusahaan besar yang kini ia pimpin. Gilang meyakinkan Vina bahwa kecerdasan yang dulu ia miliki tidaklah hilang, melainkan hanya sedang tertidur karena terlalu lama memprioritaskan kepentingan orang lain. Gilang menawarkan sebuah peluang untuk bergabung dalam proyek bimbingan inkubasi bisnis bagi para perempuan mandiri. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan bagi Vina, melainkan sebuah pelampung yang dilemparkan di tengah samudra yang sedang mengamuk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vina merasakan percikan api semangat yang kembali menyala di dadanya. Ia pulang dengan pandangan yang berbeda. Rumah itu masih terasa dingin, namun kini ia memiliki sebuah rahasia kecil yang jauh lebih kuat daripada rahasia perselingkuhan suaminya. Vina berjanji pada dirinya sendiri bahwa sebelum badai benar-benar menghancurkan atap rumahnya, ia akan terlebih dahulu membangun sayap untuk terbang tinggi menjauhi kehancuran tersebut. Sayap untuk terbang itu kini tersimpan rapat dalam sebuah folder kerja digital yang Vina akses secara sembunyi-sembunyi saat suaminya berangkat bekerja. Namun ketenangan yang ia bangun di atas tekad baru itu segera diuji oleh sikap Eko yang kian hari kian tak terbendung keangkuhannya. Suatu sore yang mendung, Eko pulang dengan langkah ringan. Wajahnya berseri-seri seolah baru saja mendapatkan kemenangan besar. Alih-alih menanyakan kabar Vina, pria itu justru duduk di sofa sambil terus menatap layar ponselnya, sesekali tertawa kecil yang terdengar sangat melukai telinga istrinya. Tanpa merasa berdosa, Eko mulai menceritakan keberhasilan proyek terbarunya yang menurutnya tidak mungkin terwujud tanpa bantuan asisten manajer barunya, Olivia. "Kamu harus lihat cara kerja Olivia, Vin. Dia sangat dinamis, berani mengambil resiko, dan penampilannya selalu profesional. Kantor jadi terasa jauh lebih hidup sejak ada dia," ujar Eko dengan nada memuja yang sama sekali tidak disaring. Kata-kata itu meluncur begitu saja, merobek sisa kesabaran Vina yang sedang menyiapkan teh di dapur. Eko mulai membandingkan ketangkasan Olivia dalam mengelola presentasi dengan rutinitas Vina yang kini hanya berkutat dengan urusan domestik. Ia menyebut bahwa Olivia adalah sosok wanita masa kini yang visioner, seolah memberikan isyarat tersirat bahwa Vina telah tertinggal jauh di belakang garis perkembangan zaman. Setiap pujian yang keluar dari mulut Eko untuk wanita lain itu menjadi semacam racun yang perlahan membunuh rasa hormat Vina terhadap suaminya. Vina hanya mampu meremas kain serbet di tangannya, berusaha keras menahan gejolak emosi agar tidak meledak saat itu juga. Ia sadar bahwa Eko sedang membangun sebuah tembok pemisah yang tinggi, menempatkan Vina di sisi yang dianggap rendah dan tidak berdaya. Namun, di balik diamnya yang panjang, Vina merekam setiap detail cerita itu
sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melampaui standar yang sedang diagung-agungkan Eko. Ketika Eko asyik memamerkan foto Olivia yang sedang memimpin rapat di media sosial kantornya, Vina justru menatap lurus ke depan, menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai tempat bersandar, melainkan sebagai tantangan yang harus ia taklukkan dengan kesuksesan yang lebih megah di masa depan. Tantangan yang harus ia taklukkan kini terasa semakin nyata ketika keheningan malam di kamar pribadi mereka dipecahkan oleh getaran ponsel Eko di atas nakas. Layar gawai itu menyala terang, menampilkan notifikasi panggilan masuk dari nama yang kini menjadi duri dalam pikiran Vina. Olivia. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Jam yang sangat tidak wajar bagi seorang rekan kerja untuk sekedar membahas urusan kantor. Eko yang sedang membaca buku segera meraih ponselnya dengan gerakan yang terlalu sigap. Hampir terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang terlarang. Ia berdeham, lalu bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju balkon dengan alasan sinyal yang buruk, meninggalkan Vina yang masih terbaring kaku di bawah selimut. Dari balik pintu kaca yang tertutup rapat, Vina bisa melihat bayangan suaminya yang berbicara dengan gestur tubuh yang santai. Sesekali tersenyum lembut pada kegelapan malam. Meski suaranya samar, nada bicara Eko yang penuh perhatian dan tawa kecil yang terdengar intim sudah cukup menjelaskan segalanya. Hati Vina terasa seperti diremas oleh tangan yang tak kasat mata. Ia menyadari bahwa ruang privasi rumah tangga mereka telah berhasil ditembus oleh orang asing. Olivia bukan sekadar rekan yang cerdas bagi Eko, melainkan pengganggu yang kini telah merampas waktu istirahat dan ketenangan batin sang istri. Kecurigaan yang dulu hanya berupa percikan kecil, kini telah berkobar menjadi keyakinan yang menghanguskan sisa-sisa kepercayaan Vina. Setelah hampir 15 menit, Eko kembali masuk dengan wajah yang tampak lebih segar, seolah panggilan telepon itu adalah asupan energi baginya. Tanpa merasa perlu menjelaskan siapa yang menelpon di jam selarut itu, ia langsung mematikan lampu kamar dan merebahkan diri, memunggungi Vina yang masih terjaga dalam kepedihan. Vina menatap langit-langit kamar dengan mata yang memanas, menyadari bahwa suaminya kini sudah berada di dunia yang berbeda. Pengkhianatan ini bukan lagi tentang kecurigaan semata, melainkan sebuah realitas yang dipamerkan secara halus di depan matanya. Di tengah kegelapan itu, Vina mengepalkan tangannya di bawah bantal, berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi penonton dalam sandiwara yang menyakitkan ini. Sandiwara yang menyakitkan ini mencapai puncaknya pada sebuah akhir pekan yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi keluarga. Eko berpamitan untuk menghadiri pertemuan mendadak dengan klien di sebuah pusat perbelanjaan kelas atas, meninggalkan Vina yang hanya bisa mengangguk pelan sembari memendam sejuta tanya. Didorong oleh firasat yang tak lagi bisa diredam, Vina memutuskan untuk mengikuti suaminya dari kejauhan. Dengan kacamata hitam dan pakaian yang sangat biasa, ia menyamar di antara kerumunan pengunjung mal yang berlalu lalang, menjaga jarak agar kehadirannya tidak terdeteksi oleh pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 7 tahun terakhir. Langkah kaki Vina terhenti seketika di depan sebuah butik pakaian bermerek saat ia melihat sosok familiar itu. Di sana, di bawah sorotan lampu kristal yang mewah, Eko tidak sedang duduk bersama klien pria parubaya, melainkan sedang mendampingi seorang wanita yang tampil sangat memukau dengan balutan blazer merah menyala. Wanita itu tidak lain adalah Olivia. Vina menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Eko dengan lembut membenarkan letak rambut Olivia yang tertiup angin pendingin ruangan, lalu mereka berjalan bersisian dengan jemari yang saling bertaut erat. Tawa mereka terdengar begitu lepas, seolah dunia hanya milik berdua dan tidak ada hati yang sedang hancur berkeping-keping hanya beberapa meter dari posisi mereka berdiri. Rasa sesak yang luar biasa menghantam dada Vina, namun ia memaksa jemarinya yang dingin untuk tetap stabil saat meraih ponsel dari dalam tas. Ia mengarahkan kamera, membidik beberapa bingkai foto yang merekam kemesraan mereka sebagai bukti yang tak tertembahkan. Tidak ada teriakan histeris atau adegan melabrak yang memalukan di depan umum. Vina justru memilih untuk mundur perlahan ke balik pilar besar. Air mata yang sempat menggenang ia usap dengan kasar. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu ia puja telah mati di koridor mal ini, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan begitu rapi. Vina berbalik arah dan melangkah keluar, bukan untuk pulang dan meratap, melainkan untuk memulai babak baru di mana ia tak lagi menjadi korban yang lemah.
Langkah kaki yang menjauh dari pusat perbelanjaan itu membawa Vina menuju sebuah kafe kecil yang tenang. Tempat ia telah berjanji untuk bertemu dengan Gilang guna membahas kelanjutan proyek inkubasi mereka. Meski jemarinya masih terasa dingin akibat guncangan emosional yang baru saja dialami, Vina berhasil menampilkan wajah yang tenang saat duduk di hadapan sahabat lamanya itu. Ia tidak menceritakan pemandangan menyakitkan yang baru saja ia saksikan. Namun sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun untuk segera bangkit. Vina mengeluarkan laptopnya, mulai menata lembar demi lembar rencana bisnis yang selama ini hanya tersimpan sebagai angan-angan di balik perannya sebagai ibu rumah tangga yang penurut. Di bawah bimbingan Gilang yang sangat profesional, Vina mulai mempelajari strategi pemasaran digital dan manajemen resiko dengan ketekunan yang luar biasa. Gilang memberikan akses kepada Vina untuk mempelajari data pasar mengenai industri kecantikan organik, sebuah sektor yang menurut Vina memiliki celah besar untuk ditembus. Setiap sore saat Eko mengira Vina sedang sibuk dengan urusan dapur atau belanja bulanan, Vina sebenarnya sedang berada di perpustakaan kota atau ruang kerja Gilang, mengasah kembali kecerdasan bisnisnya yang sempat tumpul. Ia mulai membangun jaringan dengan beberapa pemasok bahan baku lokal secara rahasia, menggunakan nama gadisnya untuk menghindari kecurigaan Eko di kemudian hari. Penyelidikan sunyi yang dilakukan Vina bukan sekedar tentang mencari kesalahan suami, melainkan tentang membangun benteng pertahanan finansial yang kokoh. Ia menyadari bahwa kemandirian adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk menghadapi pengkhianatan yang sistematis. Sementara itu, di rumah, ia tetap menjalankan tugasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sebuah sandiwara yang melelahkan, namun perlu dilakukan demi kemenangan jangka panjang. Vina mengamati setiap gerak-gerik Eko yang semakin berani menyembunyikan transaksi keuangannya, namun ia hanya tersenyum dalam hati. Setiap rupiah yang Eko habiskan untuk Olivia dibalas oleh Vina dengan setiap jam kerja keras yang ia investasikan untuk masa depannya sendiri. Setiap jam kerja keras yang diinvestasikan Vina mulai membuahkan hasil, namun ketenangannya kembali terusik oleh sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang masuk saat ia sedang meninjau sampel produk kecantikannya. Pesan itu berisi sebuah tautan lokasi sebuah restoran mewah dengan kalimat singkat yang bernada mengancam. Mari bicara sebagai sesama wanita yang mencintai pria yang sama. Tanpa perlu bertanya, Vina tahu itu adalah Olivia. Dengan kepala tegak dan keberanian yang telah ditempa oleh bimbingan Gilang, Vina memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Bukan untuk memohon, melainkan untuk melihat seberapa jauh keberanian sang duri dalam rumah tangganya itu melangkah. Di restoran tersebut, Olivia duduk dengan angkuh, mengenakan perhiasan emas putih yang struk pembeliannya pernah ditemukan Vina di saku jas Eko. Tanpa basa-basi, Olivia mulai melancarkan tekanan psikologis, menyatakan bahwa Eko merasa terkekang oleh kehidupan domestik yang membosankan dan membutuhkan sosok yang lebih berkelas untuk mendampingi karirnya yang sedang menanjak. Olivia dengan sinis menyarankan agar Vina segera mundur secara sukarela sebelum segalanya menjadi semakin memalukan, seolah-olah posisi istri sah adalah sebuah beban yang tak lagi berharga. Setiap kata yang terlontar dari bibir Olivia dirancang untuk menghancurkan harga diri Vina, namun di luar dugaan, Vina justru mendengarkannya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Alih-alih menangis atau marah, Vina justru menyesap tehnya dengan anggun, lalu menatap tajam ke arah mata Olivia. Ia menyadari bahwa wanita di depannya ini hanyalah pion dalam permainan ego Eko, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terpancing emosi yang murahan. Vina bangkit dari kursi tanpa mengeluarkan satu kata pun sebagai jawaban atas provokasi tersebut, meninggalkan Olivia yang tampak kesal karena tidak mendapatkan reaksi kehancuran yang ia harapkan. Pertemuan itu justru menjadi titik balik krusial. Vina kini tahu bahwa ia tidak hanya sedang berjuang melawan pengkhianatan suaminya, tetapi juga sedang berhadapan dengan sebuah kesombongan yang hanya bisa diruntuhkan dengan keberhasilan yang nyata dan tak terbantahkan. Keberhasilan yang nyata dan tak terbantahkan kini bukan lagi sekadar impian jauh di angan-angan, melainkan sebuah peluang emas yang terpampang nyata di depan mata. Hanya berselang 2 hari setelah pertemuan melelahkan dengan Olivia, Gilang mengundang Vina ke sebuah ruang pertemuan eksklusif di jantung kota untuk bertemu dengan seorang investor kawakan. Dengan mengenakan pakaian kerja yang sederhana namun terlihat sangat elegan, Vina mempresentasikan konsep brand kecantikan organiknya yang menekankan pada nilai pemberdayaan perempuan. Suaranya tidak lagi bergetar seperti saat ia menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Kali ini, suaranya tenang, tegas,
dan penuh dengan data akurat yang telah ia susun selama berbulan-bulan di bawah pengawasan ketat Gilang. Investor tersebut tampak terpukau dengan visi Vina yang ingin mengubah standar kecantikan domestik menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Gilang yang duduk di sampingnya hanya memberikan anggukan kecil penuh keyakinan, sebuah dukungan moral yang membuat Vina merasa benar-benar dihargai sebagai seorang profesional. Di tengah presentasi, Vina menyadari bahwa kecerdasan yang selama ini ia tekan demi menjadi istri yang penurut bagi Eko, kini menjadi aset paling berharga dalam hidupnya. Pertemuan itu berakhir dengan jabat tangan formal dan janji pendanaan awal yang nilainya jauh melampaui gaji tahunan Eko di kantornya. Kemenangan kecil ini terasa jauh lebih manis daripada permintaan maaf manapun yang mungkin akan diucapkan suaminya suatu saat nanti. Saat melangkah keluar dari gedung pencakar langit itu, Vina merasakan angin sore yang menerpa wajahnya terasa sangat menyegarkan, seolah mencuci sisa-sisa kepahitan dari hinaan Olivia. Gilang memuji ketangkasan Vina dalam menjawab setiap pertanyaan sulit dari investor. Menyebut bahwa Vina memiliki bakat alami yang jarang ditemukan. Namun di balik kegembiraan itu, Vina tahu bahwa tugas terberatnya baru saja dimulai. Ia harus terus bersandiwara di rumah, selagi membangun kerajaan bisnisnya secara rahasia. Dengan modal yang kini sudah di tangan, Vina siap mengubah rasa sakit hatinya menjadi sebuah mesin pertumbuhan yang akan membawanya terbang jauh meninggalkan bayang-bayang Eko yang kian meredup. Mesin pertumbuhan yang ia bangun secara rahasia, kini telah mencapai titik di mana Vina tak lagi perlu bersembunyi di balik bayang-bayang kepatuhan yang semu. Malam itu, ia sengaja menyiapkan suasana yang sangat mirip dengan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang gagal beberapa bulan lalu. Aroma masakan rumah memenuhi ruangan, namun kali ini bukan sebagai bentuk pengabdian, melainkan sebagai latar belakang dari sebuah perpisahan yang elegan. Ketika Eko melangkah masuk dengan wajah lelah dan aroma parfum Olivia yang masih samar tertinggal, ia dikejutkan oleh sosok Vina yang duduk tenang di meja makan. Namun kali ini istrinya itu mengenakan setelan kerja yang sangat tajam. Bukan daster atau pakaian rumah biasa. "Ada apa ini? Kenapa kamu berpakaian seperti mau rapat?" tanya Eko dengan nada meremehkan. Masih menganggap Vina sebagai wanita yang tidak memiliki dunia di luar rumah. Vina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggeser sebuah map coklat besar dan beberapa lembar foto yang pernah ia ambil di pusat perbelanjaan. Di dalam map itu, terselip surat gugatan cerai dan dokumen profil perusahaan baru milik Vina yang telah resmi terdaftar dengan modal investasi besar. Mata Eko membelalak saat melihat bukti-bukti perselingkuhannya bersandingan dengan dokumen kesuksesan yang sama sekali tidak pernah ia duga bisa dilakukan oleh istrinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Saat Eko mulai menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara seekor elang yang sedang menyamar menjadi merpati. Vina bangkit dari kursi, menatap lurus ke dalam mata pria yang dulu ia puja. Tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh. Ia menyatakan dengan suara yang jernih bahwa sandiwara mereka telah berakhir malam ini juga. Bukan hanya karena pengkhianatan Eko dengan Olivia, melainkan karena Vina telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Sambil membawa koper yang sudah ia siapkan di dekat pintu, Vina meninggalkan Eko yang terpaku di depan meja makan, menyisakan sepiring hidangan yang kini benar-benar mendingin bersama hancurnya martabat sang suami. Martabat sang suami yang hancur dalam sekejap berubah menjadi ledakan amarah yang berapi-api saat Eko menyadari bahwa ia baru saja kehilangan kendali atas istrinya. Ia merenggut map coklat itu dan melemparkannya ke atas meja, lalu berdiri menghadang jalan Vina dengan tawa sinis yang dipaksakan. Eko mencoba menggunakan kartu terakhir yang ia miliki, ancaman finansial. Dengan nada merendahkan, ia mengingatkan Vina bahwa kehidupan di luar sana sangatlah keras, dan menuduh investasi yang didapatkan Vina hanyalah keberuntungan sesaat yang akan segera sirna tanpa dukungan nama besarnya sebagai kepala keluarga. "Kamu pikir bisa bertahan lebih dari sebulan tanpa kartu kreditku? Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang lupa daratan karena bantuan orang lain." Bentak Eko, mencoba mematikan nyali Vina dengan kata-kata yang tajam. Namun, Vina sama sekali tidak goyah. Ia justru mengeluarkan sebuah kartu debit atas nama perusahaannya sendiri dan meletakkannya di telapak tangan Eko dengan gerakan yang sangat tenang.
Vina menjelaskan bahwa semua aset rumah tangga yang berasal dari keringat mereka bersama telah ia serahkan pada pengacara dan ia tidak menginginkan Rp1 pun dari harta yang telah tercemar oleh kebohongan Eko dengan Olivia. Keberanian Vina yang luar biasa ini membuat Eko terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa ancaman ekonominya kini tidak lebih dari sekadar gertakan kosong. Suasana semakin memanas ketika Eko mencoba meraih lengan Vina untuk menahannya pergi. Namun Vina menepisnya dengan tatapan yang begitu dingin hingga membuat Eko menarik diri secara naluriah. Di luar rumah, lampu mobil Gilang telah menyala, memberikan sinyal perlindungan yang siap membawa Vina menuju kehidupan baru. Vina menatap sekeliling ruangan yang penuh kenangan itu untuk terakhir kalinya, namun ia tidak merasakan kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Ia melangkah keluar melewati ambang pintu dengan kepala tegak, meninggalkan Eko yang mulai berteriak frustasi di dalam rumah yang kini terasa seperti penjara bagi dirinya sendiri. Malam itu, di bawah saksi bisu cahaya bulan, Vina resmi memutuskan rantai ketergantungan dan memulai langkah pertamanya sebagai wanita yang merdeka sepenuhnya. Wanita yang merdeka sepenuhnya itu kini berdiri di tengah sebuah ruangan kecil yang hanya beralaskan lantai semen dingin, jauh dari kemewahan rumah yang dulu ia tinggali bersama Eko. Kontrakan sederhana di pinggiran kota ini menjadi saksi bisu dimulainya perjuangan Vina yang sesungguhnya. Meskipun ruang geraknya terbatas, Vina menyulap sudut ruangan menjadi kantor darurat yang dipenuhi dengan sampel botol kaca, aroma minyak esensial, dan tumpukan dokumen legalitas usaha. Di bawah sorot lampu neon yang terkadang berkedip, ia menghabiskan malam demi malam untuk menyempurnakan formula produknya, membuktikan bahwa kreativitas tidak membutuhkan ruang yang megah, melainkan tekad yang tidak bisa dipatahkan. Sementara Vina sibuk meniti tangga keberhasilan dari nol, badai besar mulai menghantam karir Eko di kantornya. Fokus Eko terpecah antara rasa frustrasi karena kehilangan Vina dan tuntutan Olivia yang semakin tidak masuk akal. Olivia yang terbiasa dimanjakan dengan hadiah mewah mulai merasa jengah ketika Eko sering melamun dan performa kerjanya merosot tajam. Hubungan rahasia mereka yang mulai tercium oleh pihak manajemen perusahaan menciptakan isu miring yang merusak reputasi profesional Eko. Tanpa Vina yang selama ini diam-diam membantu merapikan jadwal dan memberikan dukungan emosional di balik layar, Eko mulai melakukan banyak kesalahan fatal dalam laporan keuangan dan presentasi klien. Gilang sering datang mengunjungi Vina, bukan hanya untuk membawa kabar perkembangan pasar, tetapi juga memastikan sahabatnya itu tidak lupa untuk makan dan beristirahat. Dukungan tanpa pamrih dari Gilang memberikan energi tambahan bagi Vina untuk tetap berdiri tegak, meski tubuhnya sering terasa remuk karena kelelahan. Vina mulai meluncurkan produk pertamanya secara daring, dan di luar ekspektasi, testimoni positif mulai berdatangan dari pelanggan yang menyukai ketulusan di balik merek tersebut. Saat Vina merayakan penjualan pertamanya dengan senyum tulus, ia tidak tahu bahwa di belahan kota lain, Eko sedang duduk termenung di ruang rapat, baru saja mendapatkan teguran keras dari atasan karena kelalaian yang memalukan. Kelalaian itu rupanya hanyalah awal dari keruntuhan domino yang kini melanda hidup Eko secara bertubi-tubi. Reputasi yang ia bangun dengan keangkuhan selama bertahun-tahun mulai terkikis habis ketika Dewan Direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, menemukan bahwa ada beberapa ketidaksesuaian anggaran yang melibatkan proyek-proyek yang dikelola bersama Olivia. Di tengah tekanan investigasi tersebut, sisi asli Olivia mulai muncul ke permukaan. Ia tidak lagi menjadi rekan yang suportif, melainkan justru berusaha menjauhkan diri dan melemparkan semua tanggung jawab kepada Eko demi menyelamatkan posisinya sendiri. Eko kini menyadari pahitnya kenyataan bahwa kesetiaan yang ia cari dari Olivia hanyalah fatamorgana yang dibangun di atas tumpukan materi. Berbanding terbalik dengan kekacauan itu, Vina justru sedang menapakkan kakinya di atas karpet merah sebuah ajang penghargaan wirausaha bergensi. Produk kecantikan organiknya tidak hanya viral karena kualitasnya, tetapi juga karena narasi kejujuran dan ketangguhan yang Vina usung sebagai identitas mereknya. Dengan bantuan Gilang yang terus memberikan arahan strategis, Vina berhasil mendapatkan pengakuan nasional sebagai wanita inspiratif tahun ini. Wajahnya yang berseri-seri kini menghiasi sampul majalah bisnis dan layar televisi, menampilkan sosok wanita yang tidak lagi bisa diremehkan oleh siapapun, termasuk pria yang dulu pernah mengusirnya.
Keberhasilan Vina menjadi pembicaraan hangat di kalangan rekan kantor Eko, membuat telinga pria itu terasa panas setiap kali nama mantan istrinya disebut dengan nada kagum. Saat Eko terduduk lesu di meja kerjanya yang kini terasa sangat sempit, ia melihat unggahan media sosial yang menunjukkan Vina sedang berdiskusi akrab dengan para menteri dan investor global. Rasa sesak mulai memenuhi dadanya ketika ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap sebagai beban, kini telah terbang begitu tinggi hingga tak terjangkau lagi oleh tangannya. Di saat Vina sedang merayakan puncak prestasinya dengan penuh syukur, Eko justru harus menghadapi kenyataan pahit saat sebuah surat pemecatan resmi diletakkan di atas mejanya. Surat pemecatan resmi yang tergeletak di meja Eko menjadi lonceng kematian bagi ambisi Olivia untuk terus bergantung pada pria yang kini tak lagi memiliki kuasa. Menyadari bahwa perahunya telah karam, Olivia mengambil langkah nekat dengan mendatangi kantor pusat perusahaan Vina yang kini berdiri megah di kawasan bisnis terpadu. Dengan sisa-sisa keangkuhan yang memudar, ia mencoba menerobos masuk, menuntut waktu untuk bertemu dengan wanita yang dulu pernah ia hina dengan sebutan tidak selevel. Di ruang tunggu yang elegan, Olivia tampak gelisah, menyadari betapa jauh perbedaan kasta yang kini tercipta antara dirinya yang terpuruk dan Vina yang sedang berada di puncak kejayaan. Vina akhirnya setuju untuk menemui Olivia di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan cakrawala kota yang memukau. Namun, pemandangan di depan Olivia bukanlah Vina yang penuh dendam, melainkan sosok pemimpin yang tenang dan berwibawa. Dengan suara yang hampir berbisik, Olivia mencoba membangun narasi sebagai sesama korban dari ketidakstabilan emosi Eko, berharap Vina akan memberinya posisi pekerjaan atau setidaknya perlindungan finansial di tengah ancaman pengangguran yang menghantuinya. Olivia memohon agar Vina tidak menutup pintu rezeki baginya, menggunakan alasan solidaritas wanita yang dulu justru ia injak-injak saat merasa di atas angin. Vina hanya mendengarkan dengan tatapan yang tajam namun penuh ketenangan, tidak memberikan ruang bagi manipulasi emosional yang sedang dimainkan Olivia. Ia menjelaskan secara lugas bahwa perusahaannya dibangun di atas fondasi integritas dan kerja keras, bukan berdasarkan rasa kasihan atau hubungan masa lalu yang kelam. Vina menolak permintaan Olivia tanpa perlu meninggikan suara, namun pesannya sangat jelas. Keberhasilan tidak bisa dicuri dengan cara menghancurkan kebahagiaan orang lain. Saat Olivia melangkah keluar dengan kepala tertunduk lesu, Vina kembali fokus pada tumpukan dokumen di mejanya, menyadari bahwa pelajaran terbesar bagi musuhnya bukanlah pembalasan, melainkan kenyataan bahwa mereka kini tidak lagi berada di dunia yang sama. Dunia yang kini tak lagi sama itu membawa Vina melintasi batas-batas negara saat brand kecantikannya secara resmi menandatangani kontrak distribusi besar untuk pasar Eropa dan Asia Timur. Vina tidak pernah membayangkan bahwa luka yang ia rasakan di meja makan setahun lalu akan bertransformasi menjadi energi yang mendorongnya berdiri di panggung konferensi internasional di Paris. Di bawah sorotan lampu panggung yang megah, ia berbicara tentang ketangguhan wanita, didampingi oleh Gilang yang selalu setia memastikan setiap langkah strategis Vina berjalan tanpa celah. Kehadiran Gilang bukan lagi sekadar sebagai mentor, melainkan sebagai sosok yang memberikan kenyamanan emosional yang selama ini tidak pernah Vina dapatkan dari pernikahan sebelumnya. Sementara Vina dikelilingi oleh decak kagum para pakar industri global, Eko justru terperosok ke dalam lubang keterpurukan yang amat dalam di sebuah kamar kos sempit. Uang pesangon yang tersisa telah habis digunakan untuk membayar utang-utang yang menumpuk akibat gaya hidup mewah bersama Olivia dulu. Kini, untuk makan sehari-hari pun ia harus menghitung setiap keping koin yang tersisa di dompetnya yang kusam. Eko mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan. Namun namanya telah masuk ke dalam daftar hitam industri akibat skandal internal dan penurunan kinerja yang drastis. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang berjamur, meratapi kebodohannya yang telah melepaskan permata demi sekerikil batu jalanan. Puncak penderitaan Eko terjadi saat ia melihat tayangan ulang wawancara Vina di televisi sebuah warung kopi pinggir jalan. Ia melihat mantan istrinya tampak begitu bercahaya, jauh lebih muda dan bersemangat dibandingkan saat masih bersamanya. Rasa sesak yang dulu sering ia berikan kepada Vina, kini berbalik menghujam jantungnya sendiri dengan kekuatan berkali-kali lipat. Ia menyadari bahwa kesuksesan Vina bukan karena keberuntungan, melainkan karena potensi luar biasa yang selama ini ia injak-injak demi egonya sendiri. Di tengah kebisingan jalan raya,
Eko tertunduk lesu, menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari hidup Vina, melainkan hanya sebuah catatan kaki kelam dalam sejarah keberhasilan wanita hebat tersebut. Sejarah keberhasilan wanita hebat tersebut kini terpampang nyata melalui peresmian Gedung Pusat Operasional Vina yang baru saja berdiri kokoh di pusat bisnis ibu kota. Di tengah hiruk-pikuk perayaan pembukaan gedung itu, sosok pria dengan kemeja kusam dan wajah yang nampak jauh lebih tua dari usia aslinya tampak ragu-ragu berdiri di gerbang masuk. Eko, dengan sisa-sisa keberanian yang dibalut rasa malu yang mencekik, mencoba melewati barisan pengamanan ketat hanya untuk mendapatkan 1 menit waktu bicara dengan wanita yang dulu pernah ia usir dari rumahnya. Ia harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, menyaksikan dari jauh bagaimana Vina dikerumuni oleh rekan bisnis dan wartawan dengan penuh rasa hormat. Ketika acara mereda, Vina yang hendak menuju kendaraannya dikejutkan oleh kemunculan Eko yang tiba-tiba berlutut di jalur perjalanannya. Tidak ada lagi keangkuhan di mata pria itu. Hanya ada genangan air mata penyesalan dan getaran di tangannya yang memegang ujung sepatu Vina. Eko mulai meracau tentang betapa hancurnya hidupnya sejak kepergian Vina, mengakui bahwa Olivia hanyalah kesalahan terbesar yang menghancurkan segalanya. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji untuk menebus semua luka lama, dan bersedia menjadi asisten paling rendah sekalipun, asalkan bisa kembali berada di sisi Vina. Suaranya serak, memohon belas kasihan di depan banyak orang yang mulai memperhatikan adegan dramatis tersebut. Vina berhenti melangkah, namun ia tidak menarik kakinya dengan kasar. Ia hanya menatap Eko dengan pandangan yang tenang dan penuh empati, namun tanpa sedikit pun sisa cinta. Di sampingnya, Gilang berdiri dengan sigap, siap melindungi jika situasi memburuk. Namun Vina memberikan isyarat bahwa ia bisa menangani ini sendiri. Ia menjelaskan kepada Eko bahwa pintu masa lalu itu tidak hanya tertutup, tetapi sudah ia bongkar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Vina menegaskan bahwa maaf sudah ia berikan sejak lama, demi kedamaian hatinya sendiri. Namun kembali pada hubungan yang beracun adalah sebuah kemunduran yang tidak akan pernah ia ambil. Ia meninggalkan Eko yang masih bersimpuh, menyadari bahwa permohonan pria itu datang bukan karena cinta, melainkan karena rasa frustrasi atas kegagalannya sendiri. Kegagalan yang menyakitkan bagi Eko itu justru menjadi penutup yang tuntas bagi beban emosional yang selama ini masih menghantui sudut-sudut pikiran Vina. Setelah pertemuan di pelataran gedung itu, Vina merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini ia pikul telah luruh sepenuhnya. Ia melangkah menuju taman di atap gedungnya, tempat di mana Gilang sudah menunggu dengan 2 cangkir teh hangat dan sebuah senyum yang menenangkan. Di bawah langit senja yang berwarna keunguan, suasana terasa sangat sunyi, namun penuh dengan makna. Sebuah kontras yang indah dari hiruk-pikuk drama yang baru saja ia tinggalkan di bawah sana. Gilang tidak bertanya apa yang dikatakan Eko, karena baginya, kehadiran Vina di tempat ini sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Dengan lembut, Gilang mulai berbicara tentang rencana masa depan. Bukan lagi soal target penjualan atau ekspansi pasar, melainkan tentang impian-impian kecil yang sempat Vina lupakan. Ia menawarkan sebuah kemitraan yang lebih dari sekedar urusan profesional. Sebuah komitmen untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam harmoni yang sehat. Vina menatap Gilang dan menyadari bahwa pria di hadapannya inilah yang selama ini membantunya menemukan kembali cahaya yang sempat dipadamkan oleh pengkhianatan. Ia melihat ketulusan yang murni, sebuah rasa aman yang tidak pernah ia rasakan selama 7 tahun pernikahannya yang lalu. Tangan Vina perlahan menyambut uluran tangan Gilang, sebuah simbol bahwa ia siap untuk benar-benar membuka lembaran baru yang lebih cerah. Kedamaian sejati itu akhirnya ia temukan bukan pada banyaknya harta yang ia miliki, melainkan pada keberaniannya untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menerima cinta dari orang lain. Bersama Gilang, ia merasa tidak perlu menjadi orang lain atau membuktikan apapun. Ia dihargai karena keberadaannya, bukan karena kegunaannya. Di puncak kesuksesannya, Vina menyadari bahwa akhir dari sebuah penderitaan bukanlah dendam yang terbalaskan, melainkan sebuah awal dari kebahagiaan
yang dibangun di atas kejujuran dan rasa hormat yang mendalam. Rasa hormat yang mendalam itulah yang akhirnya mendorong Vina untuk tidak menyimpan rahasia kekuatannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa di luar sana, ribuan wanita mungkin sedang terduduk lesu di meja makan yang dingin, persis seperti dirinya setahun yang lalu. Dengan dukungan penuh dari Gilang, Vina meluncurkan sebuah program pemberdayaan yang ia beri nama Langkah Anindita. Program ini bukan sekedar pelatihan bisnis, melainkan sebuah wadah pemulihan mental dan kemandirian ekonomi bagi para istri yang kehilangan jati diri akibat pengkhianatan atau tekanan domestik. Vina ingin mengubah setiap tetes air mata menjadi bahan bakar untuk membangun kemuliaan hidup yang baru. Dalam sebuah seminar perdana yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai penjuru daerah, Vina berdiri di podium dengan keanggunan yang memikat. Ia tidak lagi berbicara sebagai CEO yang ambisius, melainkan sebagai seorang sahabat yang pernah terluka namun menolak untuk menyerah. Dengan suara yang jernih, ia mengisahkan bagaimana pengkhianatan Eko dan kehadiran Olivia justru menjadi katalisator yang memaksanya keluar dari zona nyaman yang semu. Vina menekankan bahwa kemandirian bukanlah tentang membenci kaum pria, melainkan tentang memiliki otoritas penuh atas kebahagiaan dan masa depan sendiri tanpa bergantung pada validasi orang lain. Mata para audiens tampak berkaca-kaca saat mendengarkan kejujuran Vina tentang masa-masa sulitnya di kontrakan sempit. Kehadiran Gilang di barisan depan yang memberikan tepuk tangan paling meriah menjadi bukti nyata bahwa setelah badai berlalu, akan selalu ada tangan yang tulus untuk membantu kita berdiri kembali. Vina menutup pidatonya dengan sebuah pesan yang sangat menyentuh. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain menjadi definisi siapa dirimu. Kamu adalah penulis dari ceritamu sendiri, dan hari ini adalah halaman pertama untuk kesuksesanmu. Sorak-sorai yang menggema di dalam aula itu menjadi penanda bahwa misi Vina telah bergeser dari sekadar membangun bisnis menjadi sebuah gerakan perubahan yang menyelamatkan banyak jiwa. Gerakan perubahan yang menyelamatkan banyak jiwa itu mulai menampakkan hasil nyata saat satu persatu wanita dari program Langkah Anindita mulai berhasil membangun usaha mikro mereka sendiri. Vina merasa jauh lebih bermakna saat melihat senyum para istri yang kini memiliki tabungan sendiri dan keberanian untuk bersuara. Di tengah kesibukan sosialnya, ia sesekali mendapatkan kabar tentang sisa-sisa badai masa lalunya. Olivia, yang dulu begitu ambisius meniti karir di atas penderitaan orang lain, dikabarkan telah kembali ke kota asalnya setelah gagal mendapatkan pekerjaan di ibu kota. Namanya yang sudah terlanjur cacat di dunia profesional membuatnya harus memulai hidup dari bawah sebagai pegawai administrasi biasa di sebuah toko kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Sementara itu, Eko benar-benar mencapai titik nadir dalam kesendiriannya. Ia tidak lagi mencoba mengejar Vina karena menyadari bahwa kehadirannya hanya akan menjadi noda pada kanvas kehidupan Vina yang sudah indah. Eko memilih untuk bekerja sebagai buruh angkut di gudang pelabuhan. Sebuah pekerjaan kasar yang menguras tenaga, namun memberinya waktu untuk merenungi setiap kesalahan yang pernah ia perbuat. Setiap kali melihat poster wajah Vina di papan iklan jalanan, ia tidak lagi merasakan amarah atau keserakahan, melainkan rasa syukur yang getir karena setidaknya wanita yang pernah ia sakiti itu kini hidup dalam kemuliaan yang layak ia dapatkan. Vina sendiri tidak pernah mencari tahu keberadaan mereka secara sengaja. Baginya, setiap orang sudah mendapatkan porsi dari apa yang mereka tanam. Ia lebih memilih menghabiskan sore harinya di kantor pusat yang asri, berdiskusi dengan Gilang tentang rencana ekspansi yayasan ke pelosok negeri. Kedewasaan telah mengajarkan Vina bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk pembalasan yang dramatis, melainkan dalam bentuk ketenangan batin saat melihat musuh-musuh masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi emosinya. Ia kini hidup dalam realitas di mana kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa tertidur lelap tanpa rasa takut, mengetahui bahwa ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, menaklukkan rasa sakitnya sendiri. Menaklukkan rasa sakitnya sendiri telah mengubah Vina menjadi sosok yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga kaya secara spiritual. Di episode penutup ini, Vina berdiri di atas podium sebuah stadion megah untuk menerima penghargaan sebagai tokoh kemanusiaan paling berpengaruh.
Di hadapan ribuan pasang mata, ia tidak lagi mengenakan gaun mewah yang mencolok, melainkan kebaya modern yang bersahaja, namun memancarkan wibawa seorang pemenang sejati. Cahaya lampu panggung yang terang benderang seolah menjadi simbol bahwa kegelapan masa lalunya telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh mentari kesuksesan yang ia jemput dengan keringat dan harga diri. Pengkhianatan seringkali datang dalam kemasan yang menghancurkan, namun di dalamnya selalu terselip kunci untuk membuka pintu kekuatan yang selama ini kita kunci sendiri. Ucap Vina dengan suara yang bergetar karena haru, namun tetap tegas. Ia menekankan bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah bentuk balas dendam kepada Eko atau Olivia, melainkan sebuah bentuk cinta yang paling murni kepada dirinya sendiri. Pesan moralnya sangat jelas. Seorang wanita tidak boleh membiarkan martabatnya digantungkan pada janji manis atau belas kasihan orang lain. Ketika ia belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri, maka dunia pun akan tunduk dan menghargainya. Keberhasilan yang paling manis adalah ketika kita mampu memaafkan masa lalu tanpa harus melupakan pelajaran berharga yang telah diberikan. Cerita berakhir dengan keheningan yang syahdu saat Gilang melangkah ke atas panggung, memberikan sebuket bunga lili putih yang melambangkan kemurnian niat dan awal yang baru. Di kejauhan, di sudut kota yang redup, Eko dan Olivia hanyalah menjadi kenangan pahit yang telah tertiup angin, sementara Vina terus melangkah maju menuju cakrawala harapan. Ia menyadari bahwa hidup adalah tentang bangkit kembali setiap kali terjatuh, dan bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah menuntut seseorang untuk mengorbankan jati dirinya. Dengan senyum yang merekah indah, Vina menatap masa depan, siap menginspirasi jutaan jiwa bahwa dari reruntuhan hati yang hancur, seseorang bisa membangun istana kesuksesan yang jauh lebih megah dari yang pernah dibayangkan.